at Tadabur or Romani. Leave Rosny out Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa sha'atuna bi ummi Rasulillah wa la qulubana bi Rasulillah wa adkhilna fi kanati Rasulillah wa jadid bina sunnata sayyidina Rasulillah wa aqrik al-sinatana bi anwar salatu wassalam ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا لحبيبك المصطفى اللهم يا نور السماوات والارض املا قلوبنا بانوار حبيبك المصطفى واجعلنا من اهل الصفا والوفاء يا رب العالمين وبعد اللهم صل وسلم وبارك وعلى اله وصحبه. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan memulai dars pertama dalam kitab At-Tadabbur Ar-Ruhani di Rasmi Mushafil Utsmani yang dikumpulkan ketika oleh Fadilah Asy-Syaikh Ali An-Nuzahi, kemudian di murajaah, diberi syakal, diberi syarah oleh guru kita Maulana Syekh Muhammad Mustafa Al-Madaini dari Al-Anhum Al-Qur'an. Kita berkat ilmu pada beliau, guru kita, para tua kita, lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bisairi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap musannif kitab mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab mereka satu ibtidaan bima bada bihi Al-Quran, sebagaimana Al-Quran memulai dengan Bismillah, maka para musannif pun memulai dengan Bismillah. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, kullu amrin bibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau siapa kullu amri segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka kurang berkah. Maka kita awali dari kita juga dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah dari beliau, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Fa'ilmu rasmil Qur'ani ilmun jadid. Ilmu rasm Utsmani. Sebelum masuk kepada ilmu rasm Utsmani, kita harus tahu dulu bahwasanya ada ar-rasm. Ar-rasm itu artinya apa? Rasm apa rasm? Tuh, tulisan Arab singkatnya apa? Tulisan atau cara menulis bahasa Arab. Ar-rasm ada dua. Satu, ada rasm imla'i. Kedua, ada ar-rasm Qur'an. Apa rasm imla'i? Rasm imla'i adalah rasm cara penulisan bahasa Arab untuk menulis bahasa Arab. Imla, maka kita ada pelajaran namanya imla. Untuk apa? Cara belajar menulis bahasa Arab. Coba tulis, misalkan kaifa haluk? Gimana nulisnya? Kaf, ya, fa, ha, panjang, lu. Ini kan? Nah, ini rasm ini disebut rasm imla'i. Itu. Nah, kemudian ada juga rasm. Nah, yang kedua itu rasm Qur'ani. Bagaimana atau apa yang disebut rasm Qur'ani? Rasm Qur'ani adalah tata cara penulisan bahasa Arab dalam Al-Quran atau tata cara penulisan huruf Al-Quran dalam bahasa Arab. huruf Al-Quran atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Bagaimana tulisnya? Nah, apakah beda? Beda. Cara penulisan rasm Qur'ani dan imla'i apakah beda? Beda.
Apa bedanya? Dari segi caranya atau dari segi sumbernya. Tata cara penulisan Qur'ani dan imla'i dari sumbernya itu berbeda, teman-teman. Kalau Qur'an itu sumbernya dari siapa? Dari siapa? Ada yang tahu? Tauqifi, yang artinya adalah dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah sama dari Rasul, dari Allah dan dari Rasul, atau dari Allah sama dengan Rasul, atau dari Allah itu pun juga dari Rasul itu pun juga dari Allah. Nah, nanti kita akan bahasnya dalam Al-Quran ada ayyudu. Nanti kita akan bahas nih ridho Allah itu apakah ridho Rasul itu apakah ridho Allah ataukah berbeda. Nah, nanti kita akan bahas. Intinya penulisan Al-Quran itu sumbernya tauqifi atau wahyu dari Rasul, dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara menulis Al-Quran itu memang dari sananya kayak gitu. Artinya dari Allahnya, dari Rasulnya demikian. Yang nanti kita akan baca mana dalilnya, ada hadis yang disebutkan dikumpulkan atau disimpan oleh Imam Abu Mansur Ad-Dailami wafat 558 Hijriah dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Nanti hadisnya kita baca. Kemudian kalau imla'i yang kita baca atau yang kita tulis, cara menulis bahasa Arab itu sumbernya apa? Sumbernya adalah taufiqi. Apa taufiqi? Ijtihad manusia, ijtihad orang-orang. Seperti yang mana kita tahu, para ulama dulu membuat ba dibedakan mana titiknya, kemudian harokat, nah itu oleh para ulama dengan cara ijtihad atau taufiqi, membedakan mana a, i, u itu dengan caranya para ulama. Tapi kalau Quran itu dari Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ini adalah wahyu, ini adalah ijtihad para ulama. Taufiqi ijtihad, tauqifi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa pahami. Kemudian ilmu khat dari mana? Nah, kalau ilmu khat itu di sini nanti baca dari imla'i muncul ilmu khat ini. Kan ada nasab, ada rifat, ada huruf dan sebagainya yang dipelajari oleh Ustaz Fadil pada kita. Itu dari imla'i. Sedangkan kalau Quran itu khusus huruf-huruf Al-Quran sebagaimana penulisannya di dalam Al-Quran. Mungkin saja ilmu rasam, ilmu khat pun juga ada yang diambil dari ilmu rasam Quran. Ada juga. Itu oke. Jadi ilmu khat itu tidak terfokus pada yang lain, juga ada yang dilihat dari segi bagaimana dari ilmu Quran, rasam Quran. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, maka yang akan kita pelajari adalah ilmu rasam Qur'ani, ilmu jalil, ilmu adalah ilmu yang agung, bahwa ilmu yahtaju ila tadabburi lil Qur'an. Jadi ilmu ini dipelajari supaya kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dari segi tulisannya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu teman-teman mukjizat bukan hanya dari kalimatnya, bukan hanya dari maknanya, bahkan penulisannya pun mukjizat. Penulisan huruf ini dan huruf ini berbeda, kenapa? Padahal kalimatnya sama. Tapi bisa berbeda bagaimana? Karena ada mukjizat atau rahasia tersendiri di situ. Kita akan bahas insya Allah semuanya dari A sampai Z, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas insya Allah dalam kitab ini. Insya Allah. Itu sedikit mukadimah. Dan kita bacakan hadis yang mana menjadi rujukan bahwasannya ilmu ini adalah ilmu tauqifi yang wahyu dari Allah, yaitu hadis dalam kitab Musnad Imam Musnad Firdaus dari Imam Abu Mansur Ad-Dailami. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Muawiyah, al-qid dawah wa harrifil qalam wa nusidil ba wa farriqis sin. Al-qid dawah, tumpahkanlah tinta, artinya siapkan tinta untuk menulis. Wa harrif ada waktu tinta. Wa harrifil qalam, gerakkanlah qalam. Wa nusidil ba, tepatkanlah ba. Ufarriqis sin, kemudian bedakan dengan sin. Ini dia, gitu kan? Wala tu'ammiril mim, dan jangan bengkokkan mim. Artinya wajib di sini, kecuali mungkin di akhir. Hasilillah, baguskanlah penulisan lafaz Allah. Wa muddar rahman, panjangkanlah al-rahman. Wa jawbil rahim, baguskanlah al-rahim. Wa qalamaka ala udunika, simpanlah pulpenmu di telinga kananmu.
al-yusra. Karena fa innahu adhkuru laka, supaya mudah untuk diingat, artinya mudah dimanfaatkan di sini. Itu wahai ini adalah hadis Nabi SAW pada Sayyidina Muawiyah. Artinya apa? Artinya tata cara pemeriksaan huruf-huruf Al-Quran ternyata dari Rasul SAW. Artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjut selanjutnya pada sejarah sedikit tentang Al-Quran sebelum lanjut kepada nas. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillah rabbil alamin.